Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah sejenak kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada Ramadan yang ke-13 ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kemurahan untuk melanjutkan ibadah salat Jumat kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah kita yang singkat ini khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Di dalam ayat ini hadirin kaum muslimin, Allah menyampaikan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, karena kitalah orang yang beriman itu, yang mana di bulan Ramadan ini kita ikut termotivasi salah satu amal terbaik, yaitu berinfak sedekah di jalan Allah. Itulah panggilan bagian daripada amalan yang terbaik, karena Allah akan lipat-lipat gandakan pahala infak sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam ayat ke-264 ini hadirin kaum muslimin, ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita berinfak sedekah di jalan Allah, berinfak untuk masjid, TPA MDA, atau berderma kepada anak yatim, orang-orang miskin yang tidak mampu, itu Allah menyampaikan ada
dua macam akhlaknya yang harus kita jaga, hadirin kaum muslimin. Jangan sampai nanti ketika di akhirat kelak kita pada saat ditayangkan rekaman infak sedekah kita yang kita lakukan di dunia ini ternyata tidak terlihat sama sekali, hadirin kaum muslimin. Kita bertanya pada Allah, wahai Allah, mana infakku ke masjid dulu, kok tidak terlihat? Mana dermaku kepada anak yatim fakir miskin, kok tidak ada? Maka perlu kita renungkan sejenak makna ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 264 ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada Tuhan selain Allah, yang mengaku beriman kepada para malaikat sebagai makhluk gaib yang diciptakan Allah dengan fungsinya masing-masing. Di antaranya ada malaikat yang selalu mengawasi kita, malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat baik amal kita yang baik ataupun amal kita yang buruk. Kita yakini beriman kita kepada seluruh malaikat, minimal 10 yang kita imani itu, hadirin kaum muslimin. Kita juga beriman kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 24 nabi yang lain. Kita imani, hadirin kaum muslimin. Kemudian kita beriman kepada hari kiamat, hari yang pasti ada nanti setelah kehidupan dunia yang fana dan sementara ini, hadirin kaum muslimin. Akan ada nanti hari kiamat, hari nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, hari nanti dihisab semua amal kita, ditimbang mana yang baik mana yang buruk, dan pada akhirnya nanti kita akan ditempatkan pada tempat yang kekal abadi, apakah itu di surga atau di neraka, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan yang kekal abadi yang sebenarnya, hadirin kaum muslimin. Kemudian kita beriman kepada juga kitab Al-Quran dan kitab lain, Taurat, Injil dan Zabur. Terakhir kita juga beriman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah, kemudian juga takaran ukuran rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang beriman yang dipanggil oleh ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, janganlah kamu rusak, jangan kamu batalkan, jangan kamu hapuskan sadaqatikum, pahala sedekah-sedekahmu. Bil manni, yang pertama dengan sering-sering menyebutnya. Yang kedua wal adza, dengan menyakiti orang yang kamu berikan infak sedekah. Dua inilah yang perlu kita coba renungkan, hadirin kaum muslimin, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama bil manni, kita dipanggil jangan kamu terjebak dengan menyebut-nyebut infak sedekah yang kamu sedekahkan itu. Ini arahnya kemana, hadirin kaum muslimin? Karena fitrah kita sebagai manusia itu cenderung ingin dipuji oleh orang lain, sementara Allah ingin ibadah yang kita lakukan ini apapun bentuknya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan, kita juga tidaklah disuruh mengabdi kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas pada agama yang lurus. Jadi sekarang kita bicara tataran keikhlasan, tataran hati, hadirin kaum muslimin. Kalau secara fikih tidak salah
Ketika pengurus masjid menyampaikan infak si fulan 100.000, infak si fulan 1 juta, tidak salah. Silahkan lanjutkan. Tetapi di dalam aspek lain yang harus kita jaga, hatinya orang yang berinfak sedekah. Apakah bisa dia jamin tidak ria karena infak yang dibacakan oleh pengurus masjid itu? Ini tipis bedanya. Secara fikih raya nanti silahkan itu untuk motivasi amal, boleh saja hadirin kaum muslimin. Tetapi yang sulit itu adalah mengendalikan diri kita ini. Karena ria itu halus, tidak nampak dia di dalam kehidupan yang kelam, hitam, tidak kelihatan dia. Kalau ada terlintas senang dia disampaikan infak sedekahnya, apalagi menuntut, menyuruh, berpesan, tolong bacakan nanti infakku ini wahai bapak pengurus masjid. Sudah ragu kita keikhlasannya hadirin kaum muslimin. Karena hati kita dibisiki senang, kita tidak ada kita yang tidak senang dipuji hadirin kaum muslimin. Tidak ada kita yang tidak senang ketika dibacakan kebaikan kita. Itu wajar. Tetapi kita harus hayati secara ikhlas. Ini ada ayat menyatakan jangan terjebak dengan amalan yang disebut-sebut. Makanya ada satu hadis, 7 golongan manusia nanti di hari kiamat yang mendapatkan naungan, pertolongan, perlindungan Allah ketika tidak ada lagi perlindungan lain. Satu di antaranya orang yang berinfak tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahui hadirin kaum muslimin. Ini maknanya sembunyi-sembunyi. Untuk apa? Menjaga keikhlasan hati kita. Pertanyaannya hadirin kaum muslimin, Allah pasti tahu kita berinfak sedekah. Yang membalas sedekah kita adalah Allah, bukan manusia hadirin kaum muslimin. Malaikat rakib akan mencatat, dia pengawas yang diperintahkan Allah. Kerjanya hanya mencatat kebaikan, tidak akan lupa dia. Makanya seberat zarah pun, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka siapa yang beramal walaupun seberat zarah, ukurannya kecil, akan tetap dicatat hadirin kaum muslimin. Yang baik dicatat, yang buruk pun dicatat. Tidak ada pun dosa sedikit pun yang tidak tercatat oleh malaikat atid. Iz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun perkataan yang keluar kalau benar nanti akan dicatat oleh malaikat raqib atau nanti yang salah oleh malaikat atid. Jangan ragu hadirin kaum muslimin. Makanya andai terbaca infak kita, cepat kendalikan diri kita, jangan puas. Andai pun tidak dibacakan, tidak masalah, karena Allah pasti sudah lihat, pasti Allah sudah hitung. Bahkan dengan dibacakan itu membuka peluang amal ini tidak diterima oleh Allah. Mana baik coba? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kamu hapuskan pahala infak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal adza, dengan menyakiti hati orang yang kita beri infak sedekah. Ini kemana arahnya hadirin kaum muslimin? Ketika kita memberikan sedekah kita kepada orang-orang yang tidak mampu, para fakir miskin, orang-orang tua di jalanan, para anak-anak terlantar yang meletakkan mungkin barangkali katidiangnya, kotaknya, assalamualaikum, infak pak, infak bu. Ini yang sering kita lihat di jalan, di pasar, di atas mobil. Ini ada akhlaknya. Kalau tidak ada, jangan dia disakiti hatinya. Katakanlah sebelum ayat sebelum ini, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik
dan mengampuni orang yang meminta-minta itu jauh lebih baik daripada disakiti hatinya. Kenapa maksud ini adalah karena kadang kita melihat dari pakaian orang yang meminta-minta itu tidak senang kita, dari caranya tidak senang kita, hati kaum muslimin, yang kadang membuat hati kita dongkol. Sehingga apa yang terjadi ketika dia menyampaikan assalamualaikum, jangankan kita jawab salamnya, kita tolak dengan maaf lupa, maaf lukiah. Ini apa ini? Dia menyampaikan rahmat salam, assalamualaikum, keselamatan bagimu. Dia belum tentu dia tahu mungkin diberi atau tidak dia ucapkan selamat assalamualaikum. Jangankan kita jawab waalaikumsalam, sudah kita tolak keselamatan. Betapa ruginya kita, hadirin kaum muslimin. Kita tolak keselamatannya. Kadang kita cuekin, kadang terlontar kata-kata yang tidak baik. Patang wa angkau aja mari, sekarang datang lagi. Besoknya si kojole pak dan sebagainya sejenis. Inilah yang dikatakan kemuliaan hati kita. Ada akhlaknya dalam berinfak sedekah ini. Tidak boleh sering jangan terpancing sering disebut-sebut. Yang kedua, jangan sampai menyakiti hati orang yang kita berinfak sedekah. Kalau tidak akan diberi, pertama ambil dulu keberkahan salamnya, jawab dulu waalaikumsalam. Yang kedua, tolak dengan baik-baik. Maaf Luna, belum ada rezeki Bapak, mudah-mudahan nanti di tempat lain ada rezeki. Maaf lupa, mudah-mudahan di tempat lain Bapak dapat rezeki. Hatinya senang, kita dapat keselamatan. Inilah yang seharusnya ada kaum muslimin. Lalu Allah katakan, orang-orang yang sering menyebut-nyebutnya tadi, kemudian menyakiti hati orang yang diberi infak sedekah itu, disamakan dengan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Samalah dia dengan orang-orang yang berinfak karena ria, ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan mereka itu dianggap tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Berarti habis imannya. Allah menganggap dia la yu'minu billah, tidak beriman dia. Berat berarti ini kamu. Famasaluhu kamasali safwanin, maka perumpamaan orang yang seperti itu samalah dia dengan seperti batu licin. Safwanin, famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab, batu licin yang di atasnya ada setitik debu. Kemudian fa asabahu wabilun, lalu debu yang di atas batu licin itu datang hujan lebat. Fatarakahu salda, lalu habis semuanya debu itu, tinggal lagi batu licin yang tadi lagi. Inilah perumpamaan. Kebaikan infak sedekah kita itu sama dengan debu yang di atas batu licin tadi. Kita sebut-sebut, kita ria, kita sakiti hati orang yang kita berinfak sedekah. Dia sama dengan hujan lebat yang menimpa debu yang kita anggap amal itu tadi. Habis dia semuanya, fatarakaut salda, habis tanpa bekas. Lalu la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, nanti di akhirat kelak kita tidak bisa menuntut terhadap apa yang kita keluarkan dalam infak sedekah itu. Seperti yang kita sampaikan tadi, mana dia dulu infak ke masjid keramik 100 kotak, tidak ada nampak, karena sudah terlintas keriaan tadi. Makanya mari kita jaga, kita infak sedekah, mari kita jaga kita berinfak itu lillahi ta'ala, tidak ada karena lain, karena yang ikhlas itulah yang diberikan pahala oleh Allah, agar nanti kita di akhirat bisa melihat semua infak sedekah kita. Kemudian yang lebih berat lagi, hadirin kaum muslimin, Allah tutup ayatnya, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Allah bercerita iman, kita infak sedekah, di ujung ayat Allah seumpamakan dengan orang kafir. Ini berat bagi kita. Karena itulah
Mari kita jaga hati kita dengan sifat mulia, ikhlas beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, maaf tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin, dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah menyampaikan ada 3 golongan yang termasuk pertama nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Yang pertama ulama, yang kedua dermawan, yang ketiga adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa demikian? Ulamanya tidak ada yang salah amalnya. Orang dermawan tidak ada yang salah dari infak sedekahnya. Para mujahid tidak salah dari perjuangannya, tapi yang salah adalah hatinya, hati kaum muslim. Ketika ditanya nanti amalnya para ulama, disampaikan amalnya itu, lalu Allah tanya nanti, ternyata Allah tidak mengakui keamalannya itu. Kenapa demikian? Karena dia ulama, ilmu yang dia berikan itu adalah dengan niat dia disebut sebagai orang yang alim, ulama, ustadz, ya hebat ustadz itu dan sebagainya. Lalu dermawan tidak diterima amalnya. Kenapa demikian? Karena dia berinfak sedekah, memberikan hartanya bukan karena Allah, kata Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah para mujahid yang berperang di jalan Allah, tidak diterima. Bahkan bagian pertama masuk neraka. Kenapa demikian? Karena dia berperang hanya ingin disebut sebagai pejuang pemberani yang hebat mengiringi Rasulullah. Karena itulah mari kita lebih berhati-hati ya kaum muslimin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.